Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Tambi dan Pesugihan. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke guys, kali ini percakapan antara Santi dengan kakaknya di jam 22:16. Berarti ini udah hampir malam banget ya guys ya, udah tengah malam gitu. Dari Santi dulu, "Kak, si Ato sebelah makin jadi. Masa patok kayu pembatas tanah kita digeser lagi 1 meter?" Oke, ini sepertinya permasalahannya tentang tanah ya guys ya. "Hah? Bukannya bulan lalu udah diteguk bapak?" Dia nggak ngaku. Tadi Tambi marah besar. Tambi nggak sengaja nebas pohon tebu punya dia pas lagi bersih-bersih. Karena tebu itu masuk ke tanah kita, kata Santi. Terus, atau itu cuma senyum tipis kak. Sumpah, senyumnya aneh banget. Dia cuma bilang, ya sudah, makan saja tanah itu sampai kenyang. Serem juga ya guys kalau misalnya ada yang ngomong gitu, kayak dia nih yang salah lewati tanah kita tapi dia yang kayak nakutin gitu. "Kak, Tambi sakit, kakinya bentol-bentol benanah, bau anyir banget, kayak bangkai." "Udah ke puskesmas?" "Udah, tapi dokter bingung, katanya cuma alergi. Tapi kak, Tambi bilang kakinya berat banget, kayak dirantai batu." "Coba tanya orang pintar di sana. Takutnya itu pangkihang. Pangkihang itu minyak penjaga tanah." Oke, ada yang tahu pangkihang itu apa guys? Di sini pangkihang itu adalah minyak penjaga tanah, kayak misalnya penunggu gitu ya guys ya, penunggu di tanah itu. "Kak, aku takut." "Kenapa? Tambi gimana?" "Tadi sore atau itu datang ngasih pisang standan. Katanya tanda damai. Tambi makan 1. Sekarang bibir Tambi bengkak hitam, lidahnya kayak melepuh, tapi warnanya gelap. Dia nggak bisa ngomong, cuma bisa ngerintih. Jangan dimakan lagi, buang pisangnya," kata kakaknya. Oke, ini dari kejadian tanah itu kan si Tambi ini neneknya ya guys ya, ngelawan si Ato itu, kayak nggak sengaja nebas tebu yang ada di sebelah tanahnya si Ato. Nah ini kayaknya dari dendam tanah itu tadi ya guys ya. "Udah aku buang, aku tiap malam aku dengar suara orang nyaka-nyaka dinding dari luar kamar Tambi. Pas aku cek nggak ada siapa-siapa, cuma bau minyak tanah nyengat banget di pohon mangga belakang. Kak, ini malam Jumat, suasananya beda, dingin banget. Padahal nggak ada kipas angin. Kamu kunci semua pintu kan? Temenin Tambi," kata kakaknya. "Kak, denger nggak? Di atap kayak ada benda berat jatuh, brak." "Suara apaan itu?" kata karena Santi ini ngirim voice note suara gitu guys. Dan ada suara brak kayak di atas plafon gitu, kayak model barang jatuh. "Santi, cek keluar, panggil Om Anton." "Gak ada apa-apa kak di atap," katanya. "Tapi Tambi kejang-kejang kak, dia megangin dadanya. Katanya ada yang cakar-cakar dari dalam dadanya. Orang pintar baru aja pulang. Tadi Tambi diobatin pakai daun tembakau. Kak, kamu gak akan percaya. Pas daunnya dibuka, isinya belatung semua. Hidup ribuan." Astagfirullahaladzim guys. Astagfirullah. Terus Tambi gimana? Oke, ini diobatin terus Tambinya muntah dikasih daun gitu guys, dan di dalam daun itu ada belatung banyak, kemudian hidup semua. Merinding banget sih. Tambi pingsan, tapi orang pintarnya bilang darahnya sudah diserahkan. Kalau dia sembuh, pengirimnya yang akan mati. Kak, Tambi sudah tenang, dia tidur. Oke, ini apakah
berarti Tambinya udah sehat guys. Syukurlah, besok pagi aku pulang. Tapi ada yang aneh kak. Tadi aku lewat depan rumah Ato itu. Kenapa lagi dia? Kata kakaknya. Rumahnya gelap total. Tapi aku dengar suara ketawa perempuan dari dalam rumahnya. Keras banget. Dan kak, barusan aku masuk kamar Tambi buat benerin selimut. Terus, kata kakaknya, Tambi gak napas. Matanya melotot. Oh my god. Oke. Aku pegang tangannya, dingin banget. San, telepon bidan cepet, kata Santi kan. Tunggu, HP Tambi bunyi. Ada SMS masuk dari nomor yang gak dikenal. Apa isinya? Kata kakaknya. Apa ya guys isinya? Isinya, terima kasih tanahnya. Sekarang gantian, aku minta nyawamu untuk jaga patok ini selamanya. Oh my god. Santi, balas. Woi, jangan bercanda, kata kakaknya. Oke, ini serem banget guys. Berawal dari tanah. Nah, kalau sengketa tanah itu kok di kampung itu sangat krusial ya guys ya, karena tanah itu salah satu untuk jaga kehidupan kita guys, untuk ekonomi di kampung itu. Biasanya ada yang gara-gara tanah itu sampai bunuh-bunuh. Nah, ini salah satunya guys. Kayak misalnya udah diperingati nih, itu kalau pembatasnya itu lewat. Nah, kemudian ketika kita bantu untuk pisahin, malah si pemilik tanah ini kayak nggak terima. Akhirnya main, kalau di kampung itu kayak identik dengan hal-hal mistis ya guys. Nah, akhirnya si Dato itu kayak ngesantet si Tambi ini, karena gara-gara Tambi itu tebuknya tuh kepotong gitu guys. Nah, dari masalah kecil itu akhirnya si Ato meninggal, itu si Tambi juga meninggal juga. Jadi kalau bisa, kalau ada masalah itu diselesaikan dengan baik-baik guys. Jangan sampai ada yang nama tragedi seperti itu. Oke, ini percakapan antara mama dengan papanya guys. Ini udah hampir tengah malam karena udah di jam 23.23. Oke, dapat chat dari mamanya. Pah, kamu di mana? Kok lampu mati semua? Gibran juga nggak jawab dipanggil, kata mamanya. Oke, berarti dia punya anak yang namanya Gibran. Dia lagi ngechat suaminya. Aku di kamar belakang sayang. Ada urusan sebentar sama anak-anak. Kamu tenang aja di situ. Jangan kemana-mana, kata bapaknya. Untuk nenangin si ibu tadi. Tapi gelap banget, Pah. Aku tadi dengar suara orang bisik-bisik dari arah kolam renang. Kamu lagi naruh sesajen lagi di bawah pohon mangga, kata mamanya. Oh, berarti ini bapaknya tuh biasa naruh sesajen di bawah pohon mangga, tapi mungkin ini dia lihat dia udah negahin, kemudian ditaruh lagi gitu. Itu buat perlindungan rumah kita. Udah, jangan banyak tanya. Mending kamu minum teh yang aku buatin tadi. Terus tidur. Kamu kelihatan capek banget, kata bapaknya. Aku gak bisa tidur, Pah. Akhir-akhir ini mimpiku aneh terus. Ada makhluk raksasa yang mau makan aku. Terus barusan pas mati lampu. Pas lampu mati. Oke, Gibran bilang dia ngintip ke kamar belakang. Dan katanya dia lihat kalian lagi duduk kelilingin lilin sama foto aku. Oke, jadi Gibran si anaknya ini ke kamar belakang, kemudian lihat bapaknya ini lagi sama yang lain lagi dikelilingi lilin, terus di tengahnya ada foto mamanya. Gibran cuma salah lihat. Jangan dengerin anak kecil itu. Enggak, Pak. Badanku tiba-tiba lemes banget sekarang. Kepalaku pusing. Kamu naruh apa di minuman aku? Kata mamanya. Aku cuma mau kita kaya selamanya. Bisnis galonku butuh asupan baru. Cucu aku udah diambil karena kamu kelamaan mutusin buat nikah sama aku. Oke. Jadi ini mama kedua ya guys ya. Sebelumnya udah ada pernah, cuman mungkin sebagai tumbal
Nah, makhluk itu udah lama banget. Maksud kamu apa? Kata mamanya. Pah, jawab. Aku gak bisa gerakin tanganku. Tolong. Kamu tahu kenapa Mawar ngenalin kita? Karena kamu bersih. Kamu gak punya banyak keluarga yang bakal nyariin. Kamu adalah pengantin yang diminta sama dia. Oke. Pah, ada sesuatu di pojok kamar. Tingginya sampai langit-langit. Lidahnya panjang banget. Mau jilat aku. Tolong. Terlambat. Ritualnya sudah dimulai. Selamat tinggal istriku. Oke, nah ini serem banget guys. Ini bininya dijadiin tumbal. Astagfirullah. Allahu Akbar. Yasin, kata bapaknya. Stop. Oke, ini sepertinya mamanya mencoba untuk membaca ayat Quran ya guys ya. Dan akhirnya si bapaknya kayak kesakitan gitu guys. Serem banget guys. Misalnya kamu nikah sama orang lain, dan ternyata orang lain itu berniat nikahin kamu hanya untuk tumbal usahanya gitu. Aduh, serem banget ya. Kayak kita niatnya pengen berumah tangga dengan baik, tapi ujung-ujungnya kita dijadiin tumbal. Nah, hati-hati guys dalam memilih seseorang. Jangan sampai kejadian kayak gini itu jadi kejadian sama kayak kalian. Oke, itu untuk hari ini sekian dulu. Jika ada pertanyaan atau ada request mau chat history apa, chat terakhir apa ini ya kira-kira yang akan dibahas, boleh komen, boleh cek subscribe dan like sebanyak-banyaknya ya guys. Sampai jumpa.